Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di PCI Podcast, di mana kita akan membahas seputar eh, yang terjadi di PCI. Sebelumnya, di sini saya bersama gue Star yang akan membahas tentang pembelajaran IPS di PCI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Fahmi. Saya guru IPS di Sekolah 5 Cendekia Islami dan Halo Sobat PCI, bertemu lagi bersama saya, Bu Fairuz. Saya di sini mengampu mata pelajaran IPS juga, yang kali ini dapat kesempatan jadi guest di PCI Podcast. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh, alangkah baiknya kita tonton video berikut ini. Nah, yang tadi kita tonton adalah peristiwa 10 November yang bisa kita kenal dengan Hari Pahlawan. Bu Fairuz, bisa ceritakan sedikit apa itu peristiwa 10 November? Oke ya, jadi teman-teman Sobat PCI, yang tadi kita saksikan adalah tayangan mengenai peristiwa 10 November pada tahun 1945, ya, di mana tepat beberapa bulan setelah kita merdeka. Jadi di Surabaya tepatnya ada sebuah peristiwa di tanggal segitu yang merupakan ini tuh adalah perang besar, mungkin bukan perang, perlawanan, pertempuran besar antara rakyat Indonesia khususnya para pemuda melawan sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia. Terjadilah perang besar di sana yang sangat saking sengitnya gitu, dan saking besarnya perjuangan para pejuang di sana, sampai dinobatkan sebagai Hari Pahlawan karena itu menjadi ikon pertempuran pembelaan dari bangsa kita melawan sekutu. Oke, terima kasih Bu Fairuz. Tampaknya peristiwa 10 November ini sangat berarti bagi kehidupan kita ya, sampai kita merasakan sekarang ini ya. Oke, sebelum itu biar kita lebih lanjut tentang perbincangan ini, maka hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran IPS yang ada di PCI. Apa sih sebenarnya IPS itu di dunia SMP? Oke, Bu Fairuz, pengen nanya nih, strategi apa yang Ibu Fairuz pakai untuk menarik minat siswa di SMP PCI terkait pembelajaran IPS? Oke, Pak Fahmi, kalau IPS itu kan ya ilmu pengetahuan sosial, yang mana di IPS ini kita membahas 4 kajian ilmu ya. Yang pertama ada geografi, sejarah, ekonomi, sama sosiologi. Nah, di IPS ini kan biasanya identik sama hafalan, bacaan yang banyak, kemudian teori-teori yang padahal IPS ini mengambil ilmunya itu ya dari masyarakat itu sendiri sebenarnya. Yang kadang kita tuh nggak sadar itu tuh udah kita terapkan sehari-hari gitu. Sehingga kalau dari saya, cara biar anak-anak tuh semakin semangat atau misalnya tertarik kepada pembelajaran IPS adalah saya selalu menerapkan pada anak-anak untuk cukup memahami saja
kata-kata kunci dari materi yang saya sampaikan, Yes. ya. Karena kalau misalnya baca materi yang terlalu panjang, itu anak bosan ya mungkin ya, dan akan Betul. kesulitan gitu. Jadi kita biasakan ambil kata kuncinya sehingga nanti anaknya bisa mengembangkan materi itu sendiri, gitu ya. Nah, kalaupun materinya sulit, tapi pasti kalau misalnya mereka peka, itu mereka akan relate dengan hal tersebut karena sebenarnya materi itu ada di kehidupan mereka, gitu. Dan bahkan mereka sudah jalan. Betul. Wah, sangat luas ya Bu. Ternyata IPS itu sebenarnya gampang, cuman kalau kita pelajarin lebih jauh dan lebih teliti atau lebih pahami ya sebenarnya kita ya gampang-gampang aja ya. Iya, gampang-gampang aja. Oke, Bu Fairuz, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menggabungkan antara metode tradisional dengan metode modern yang saat ini kita kembangkan? Oke, kalau misalnya untuk sekarang sih ya Pak ya, kita lihat anak-anak tuh sudah jauh lebih aktif, kreatif, cerdas, mungkin inovatif juga karena kan sumber pembelajaran itu bisa dari mana aja ya Pak. Yes, Apalagi sekarang internet terbuka sangat lebar, anak-anak bisa cari materi seluas-luasnya gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya anak-anak hanya diberikan metode ceramah saja, itu udah sangat tidak zaman gitu ya kalau sekarang mah. Jadi biasanya saya menggabungkan itu ya dengan metode yang digital mungkin ya. Contohnya mungkin yang sudah saya sering terapkan itu ada misalnya ada kuis online, Yes. kemudian juga ada games gitu ya. Kita kan banyak platform yang menawarkan games online yang bisa bisa menarik perhatian anak dan tentunya membuat antusias anak-anak juga lebih gitu ya dalam mempelajari IPS. Kemudian ada juga misalnya presentasi supaya anak-anak tidak bosan hanya dijelaskan oleh guru saja. Dan juga banyak sih sebenarnya untuk media pembelajaran mulai dari video dari platform YouTube atau video-video yang lain, bahkan di TikTok, Instagram pun sudah banyak materi yang bisa mereka ambil untuk pembelajaran. Dan juga untuk modul, kemudian buku itu sudah full menggunakan e-modul dan juga e-book. Oke, tambahan juga ya Bu Fairuz, ternyata IPS juga bisa belajar di luar kelas. Betul, karena namanya juga outdoor activity, jadi kita menggabungkan materi dengan kejadian yang terjadi di alam sekitar gitu ya, terutama di pelajaran sosiologi gitu harus kita mencari kayak materi-materi apa yang relate yang ada di buku dan di masyarakat. Betul. Oke, Bu Fairuz, pertanyaan selanjutnya, materi mana sih yang menurut Ibu itu sangat menarik dan untuk menarik siswa buat belajar dan itu mengapa gitu? Untuk di materi IPS sebenarnya materinya sih sejauh ini gitu ya saya lihat oke-oke aja ya, anak-anak suka-suka aja, tapi mungkin yang lebih membuat mereka tertarik itu ada mengenai sosiologi mungkin ya Pak ya. Karena kalau saya rasa sosiologi itu paling relate mungkin sama kehidupan, khususnya kan ya masyarakat kita, anak-anak sebagai makhluk sosial yang setiap hari juga bertemu sama manusia gitu ya, berinteraksi dengan teman-teman yang lain, dengan orang-orang rumah misalnya, jadi lebih mudah dipahami aja sih dan terasa gitu setiap hari. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengajari materi IPS agar dipahami oleh siswa? Oke, kalau saya sendiri sih Pak biasanya sebelum menyampaikan materi ke anak-anak itu saya akan lebih dulu merangkum materinya supaya supaya lebih mudah aja disampaikan ke siswa. Jadi siswa nggak harus baca kalimat yang terlalu panjang. Kemudian yang tadi itu yang saya awal sampaikan bahwa kita cari kata kuncinya supaya siswa lebih mudah memahami. Contohnya misalnya dari materi mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu kata kuncinya adalah kan perpindahan status sosial. Ya. Jadi dari situ siswa bisa mengembangkan perpindahan status sosial, bisa vertikal, bisa horizontal, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, Bu Fairuz, pertanyaan selanjutnya, bagaimana materi IPS itu bisa mengembangkan berpikir kritis pada siswa dan paham tentang komunikasi? Ya, kan tadi IPS itu menyajikan sebenarnya permasalahan yang ada di masyarakat ya Pak, yang mana siswa itu harus belajar yang namanya hal-hal kompleks gitu ya, tentang sejarah, geografi, ekonomi, dan lain-lain. Dan di sana mereka itu dituntut untuk bisa menganalisis, kemudian juga untuk bisa mencari solusi hasil dari pemecahan masalah. Kemudian juga siswa diajarkan untuk cara berkomunikasi dengan temannya, entah itu dengan temannya, dengan yang lebih tua, gitu ya, sehingga mereka bisa juga
menyampaikan pendapatnya, dan dari situlah mungkin siswa belajar lebih ya Pak ya. Khususnya kalau di pembelajaran saya nggak bosan-bosan untuk meminta anak berdiskusi ya sebagai materi pembelajaran. Oke, Bu Fairuz, pertanyaan terakhir, proyek apa sih yang bisa melatih anak-anak untuk berpikir kritis atau punya keterampilan komunikasi? Oke, mungkin kalau yang bisa diterapkan di kelas itu contohnya seperti misalnya debat kelas, kemudian juga ada diskusi, tutor sebaya, kemudian juga ada presentasi gitu ya, yang ada juga misalnya proyek makalah, pembuatan makalah, dan juga proyek layanan masyarakat yang menuntut mereka tentunya untuk berpikir lebih keras lagi. Itu sih kalau dari saya. Oke, jadi kesimpulannya adalah pelajaran IPS ini merupakan pelajaran yang membekali siswa untuk modal di masyarakat mereka ketika mereka nanti kehidupan secara real di masyarakat nanti, dan mereka juga bukan belajar tentang fakta dan konsep doang, tapi mereka juga akan belajar tentang bagaimana cara yang berpikir kritis, bagaimana cara berkomunikasi, dan hal yang lain. Oke, Sobat PCI, mungkin itu saja podcast kali ini. Saya Rijal dan saya Fairuz. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.